Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bu Martini. Di sini Ibu akan menyampaikan materi kelas 8 mengenai koordinat kartesius. Sebelumnya kita ketahui dulu untuk kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Untuk kompetensi intinya yaitu kompetensi 3 dan kompetensi 4. Kemudian untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.2. Di sini menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat. Nah, yang pertama, menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik asal yaitu titik 0,0. Yang ketiga, menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik tertentu yaitu titik A, B. Kemudian yang keempat, menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Yang kelima, menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Yang keenam, menentukan kedudukan garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Yang ketujuh, menentukan kedudukan garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Kemudian yang kedelapan, menggambar dua garis yang sejajar. Yang kesembilan, menggambar dua garis yang saling tegak lurus. Kesepuluh, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik. Yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan garis. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, Ibu berikan sedikit ilustrasi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Di sini disajikan peta alamat Bubadiah. Nah, di sini petanya ada dua orang anak. Ini semuanya adalah murid dari Bubadiah. Dia ingin pergi ke rumah Bubadiah, tetapi Bubadiah tidak menyebutkan alamatnya di mana, hanya memberikan petunjuk atau informasi bahwa rumah Bubadiah itu berjarak 1,62 km dari Jalan Diponegoro dan berjarak 2,13 km dari Jalan Sudirman. Nah, Rina dan Rini, kedua anak itu bernama Rina dan Rini, berangkat ke rumah Bubadiah mengendarai sepeda dengan kecepatan, kita anggap kecepatannya sama. Nah, untuk Rina melalui rute berwarna biru. Nah, naik ke sini. Sedangkan Rini melalui rute berwarna merah. Nah, kira-kira siapa yang akan datang lebih awal? Nah, kita lihat tadi dari informasi Bubadiah bahwa rumah yang jaraknya paling dekat itu jika dilihat dari Jalan Diponegoro. Nah, untuk menghitung jaraknya bukan berarti dari ujung sini terus miring ke sini, bukan, tapi cara menghitungnya yaitu, nah, kita garis tegak lurus dari rumah ke Jalan Diponegoro. Ini menunjukkan jarak rumah Bubadiah dengan Jalan Diponegoro. Kemudian untuk jarak dari Jalan Sudirman, ini garisnya. Nah, setelah itu bisa kita ketahui bahwa jarak yang terpendek yaitu yang berbatasan atau yang dilihat dari Jalan Diponegoro. Berarti yang lebih cepat sampainya adalah yang melalui rute warna merah yaitu Rini. Itu ya. Selanjutnya perlu diketahui bahwa dalam koordinat kartesius terdapat sumbu X dan sumbu Y. Nah, bisa kita lihat di sini sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y membagi koordinat kartesius menjadi 4 kuadran. 4 kuadran itu 4 bagian ini. 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama ini namanya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan yang terakhir kuadran 4. Nah, adapun ciri-cirinya untuk kuadran 1. Di sini kuadran 1 cirinya koordinat X-nya ini adalah positif. Kemudian Y-nya juga positif. Ya, lanjut ke kuadran 2, X-nya adalah negatif. Y-nya adalah positif. Untuk kuadran ketiga, ini kuadran ketiga, X-nya adalah negatif, Y-nya negatif juga. Kemudian kuadran keempat, X-nya positif, Y-nya yang negatif.
Baik, kita lanjutkan berikutnya. Nah, kita menuju nomor 1 tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini ada koordinat kartesius, di mana di sini juga terdapat titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, dari titik itu kita awali dengan titik A. Kita lihat titik A. Dari titik A ini berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X, ke atasnya 6. Berikutnya kita lihat lagi titik B. Ya, titik B berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 4 satuan juga dari sumbu X. Kita lanjutkan. Nah, posisi titik pada koordinat kartesius ditulis dalam pasangan berurutan, yaitu X, Y. Bilangan X menyatakan jarak titik itu dari sumbu Y, dan bilangan Y menyatakan jarak titik itu dari sumbu X. Kembali kita tampilkan koordinat kartesius beserta titiknya. Kita lihat, tadi titik A itu berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan 6 satuan dari sumbu X. Titik A ini berada di kuadran 1, maka nilai X dan Y-nya adalah positif, sehingga titik koordinatnya adalah 3,6. Kemudian titik B, tadi berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan 4 satuan dari sumbu X, masih berada di kuadran 1, sehingga nilai X dan Y-nya positif, maka koordinat titiknya adalah 4,4. Berikutnya titik C, ini kita lihat titik C. Ya, berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Kemudian berjarak 3 satuan dari sumbu X. Titik C ini berada di kuadran kedua, di mana nilai X-nya adalah negatif, nilai Y-nya positif, sehingga koordinat titik C adalah min 4,3. Selanjutnya titik D. Ya, titik D di sini berjarak 6 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Nah, ini masih di kuadran kedua, sehingga koordinat titik D ini adalah min 6,5. Kita lanjut ke titik E. Ya, titik E ini berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak berapa ini? 5 satuan dari sumbu X. Sehingga titik koordinatnya berapa? Kita ingat bahwa di sini letak titik E ini ada di kuadran 3, di mana cirinya adalah nilai X dan Y-nya negatif. Maka titik E koordinatnya adalah min 5,5. Kita lanjut titik F, di mana titik F juga masih sama di kuadran ketiga. Jarak dari sumbu Y-nya adalah 3 satuan, sedangkan jarak dari sumbu X-nya adalah 3 satuan juga. Maka koordinat titik F adalah min 3,-3. Kita lanjut ke titik G. Nah, titik G di sini. Jarak dari sumbu Y-nya adalah 2 satuan, ini 2 satuan. Kemudian jarak dari sumbu X-nya adalah 6 satuan. Titik G ini berada di kuadran keempat, di mana kuadran keempat nilai X-nya adalah positif dan nilai Y-nya adalah negatif. Sehingga koordinatnya berapa di sini? Koordinatnya adalah 2,-4. Kita lanjut ke titik H. Ya, titik H berjarak 6 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Maka koordinatnya adalah 6,-5. Paham ya? Baik. Kita lanjutkan yang kedua, menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik asal atau titik 0,0. Di sini disajikan sebuah denah perkemahan. Ya, di sini denah perkemahan ada beberapa tempat di titik-titik tertentu. Nah, kita lihat, kita baca satu persatu. Ya.
Nama tempatnya pasar. Nah, dilihat dari titik asal adalah pos utama menuju ke pasar. Nah, dia berjalan 4 langkah ke kanan dan naiknya 3 langkah. Sehingga koordinatnya adalah untuk pasar 4,3. Kemudian untuk hutan, kita cari hutan di sini. Nah, di sini koordinatnya untuk X-nya adalah min 8 dan Y-nya adalah 5. Maka koordinatnya min 8,5. Lanjut, tenda 1 ya, tenda 1 di mana tenda 1 nih? Koordinatnya adalah nih, pas pada sumbu X, maka di sini adalah 2,0. Berikutnya tenda 2, kita menuju ke tenda 2 di sini. Nah, koordinatnya berapa ini? Pas di sumbu Y, berarti X-nya yang 0. Di sini 0,2. Tenda 3 di sini. Nah, X-nya adalah min 2, pas pada sumbu X sehingga koordinatnya min 2,0. Selanjutnya tenda 4. Tenda 4-nya di mana tenda 4? Tenda 4-nya di sini ya. Koordinatnya adalah 0,-2. Kemudian kolam, kita cari kolam. Koordinat kolam di sini adalah min 3,-3. Kemudian yang terakhir adalah pos 3 ya. Koordinatnya adalah 3,-3. Kita lanjutkan. Yang ketiga, menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik tertentu, yaitu titik A, B. Masih denah yang sama dengan tempat-tempat yang sama. Nah, di sini kalau tadi acuan kita atau adalah pos utama, maka koordinatnya tetap. Jadi dari pos utama ke perumahan, koordinatnya 6,5. Kemudian tanah lapang min 4,3. Kemudian kolam tadi min 3,-3. Nah, sekarang kalau acuannya berbeda, berawal dari pasar ke perumahan. Nah, ini kita langkah dari pasar ke perumahan, acuannya pasar berarti ke kanan 2, ke atas 2, maka koordinatnya adalah 2,2. Kemudian kalau acuannya adalah hutan, ini hutan di sini ke perumahan. Nah, dia hanya berjalan lurus, berarti ini menunjukkan nilai X-nya saja ya, sebesar 14 satuan ke kanan, berarti koordinatnya hasilnya adalah 14,0. Kemudian jika acuannya adalah tenda 4 di sini menuju ke perumahan, berarti dia berjalan 6 langkah ke kanan, berarti bernilai positif, dan ke atas 7 berarti juga bernilai positif, sehingga koordinatnya adalah 6,7. Nah, sekarang perlu kalian ketahui bahwa ada cara atau rumus tertentu untuk menghitungnya. Nah, meskipun nantinya tidak ada petanya, kalian sudah bisa menentukan posisi tempat itu terhadap acuan tertentu, di mana rumusnya adalah XB sama dengan XL min X acuan. XB itu apa? XB itu adalah X yang baru, dan XL itu adalah X yang lama. Kemudian YB sama dengan YL min Y acuan. Nah, YB itu apa? YB adalah Y yang baru dan YL adalah Y yang lama. Nah, kita lihat yang kedua, yaitu tanah lapang. Nah, di sini ada tanah lapang, koordinatnya adalah min 4,3 ya, min 4,3. Nah, terhadap pasar berarti min 4. Kita lihat koordinatnya pasar 4,3. Coba kalian sediakan oret-oretan ya sambil dihitung. Min 4 kurangi 4, kemudian 3 kurangi 3, sehingga koordinat di sini adalah min 8,0. Berikutnya di sini terhadap hutan ya, min 4 kurangi min 8, 3 kurangi 5, hasilnya adalah berapa? 4,-2. Kita hitung lagi.
min 4 kurangi 0 untuk X-nya, Y-nya 3 kurangi min 2. Nah, di sini hasilnya adalah min 4,5. Selanjutnya untuk kolam ya, kolam koordinatnya adalah min 3, min 3. Berarti min 3 kurangi 4, untuk Y-nya min 3 kurangi 3. Di sini. Ya, hasilnya min 7, min 6. Selanjutnya terhadap hutan, berarti min 3 kurangi min 8, dihitung ini. Kemudian Y-nya min 3 kurangi 5. Sehingga koordinatnya 5, min 8. Selanjutnya, nah ini untuk X-nya min 3 kurangi 0, min 3, min 3 kurangi min 2 sama dengan min 1. Ya. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, ini ada koordinat kartesius dengan sumbu X dan Y-nya. Di sini ada sebuah garis namanya garis A. Ya, garis A ini sejajar dengan sumbu X. Ada lagi, ini adalah garis B. Garis B ini juga sejajar dengan sumbu X. Ada satu lagi, nah garis C. Garis C ini juga sejajar dengan sumbu X. Sehingga garis A, B, dan C sejajar dengan sumbu X. Jadi 1, 2, 3 sejajar dengan sumbu X ya. Posisinya vertikal semua. Selanjutnya menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Ya, sumbu Y. Nah, kita tampilkan lagi koordinat kartesius X dan Y-nya. Nah, kita lihat satu garis yaitu garis K di sini sejajar dengan sumbu Y. Posisinya sama-sama vertikal. Kemudian ada satu lagi. Di sini ada garis L juga sejajar dengan sumbu Y. Ada lagi garis, nah garis M. Garis K, L, dan M bisa kalian lihat. Nah, ketiganya sejajar dengan sumbu Y. Kita lanjut. Nah, yang keenam, menentukan kedudukan garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Nah, tegak lurus. Cirinya tegak lurus itu apa toh? Nah, perlu diketahui bahwa cirinya tegak lurus itu membentuk sudut berapa? 90 derajat. Baik. Nah, ini ada sebuah garis yang sejajar dengan sumbu apa ini? Sumbu Y. Ya, garisnya namanya garis P. Nah, garis P ini sejajar dengan sumbu Y. Kalau kita lihat dengan sumbu X, nah berarti dia posisinya adalah tegak lurus. Tegak lurusnya di mana? Nah, di sini tegak lurusnya di sini ya. Tegak lurusnya di sini membentuk sudut 90 derajat. Berikutnya ada satu contoh garis lagi yaitu garis Q. Di sini garis Q juga sejajar sumbu Y ya. Ini vertikal sama seperti sumbu Y. Kemudian kalian lihat sumbu X-nya di sini. Nah, dia juga akan memotong tegak lurus. Nah, di sini titik potongnya membentuk sudut 90 derajat. Sehingga garis P dan garis Q tegak lurus dengan sumbu X. Paham ya? Baik, di sini ada sedikit catatan. Jika sebuah garis sejajar dengan sumbu Y, ini dua garis ini kan tadi sejajar sumbu Y nih, maka garis tersebut tegak lurus dengan sumbu X. Ya, baik, kita lanjutkan yang ketujuh yaitu menentukan kedudukan garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Ya, seperti biasa kita tampilkan dulu koordinat kartesiusnya. Di sini ada sebuah garis ya, di sini sebuah garis yang sejajar dengan sumbu X. Ya, kita beri nama garisnya adalah garis G. Nah, kemudian garis G ini kita lihat sejajar sumbu X, dia berpotongan tegak lurus dengan sumbu Y. Perpotongannya di sini. Nah, tegak lurus ya, membentuk sudut 90 derajat. Selanjutnya ada garis lagi. Nah, ini namanya garis
H. Garis H ini juga sejajar dengan sumbu X. Ketika dilihat dengan sumbu Y, maka dia berpotongan dengan sumbu Y tegak lurus. Nah, di sini perpotongannya. Nah, jadi garis G dan garis H tegak lurus dengan sumbu Y. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini sebelum lanjut, jika sebuah garis sejajar dengan sumbu X, maka garis tersebut tegak lurus dengan sumbu Y. Jadi tadi garis G dan garis H itu sejajar dengan sumbu X, maka kedua garis ini tegak lurus dengan sumbu Y. Kita lanjutkan. Nah, yang ke-8, menggambar dua garis yang sejajar. Nah, di sini untuk menggambar langsung saya sajikan. Nah, ini ada gambar garis G dan garis H. Dia sejajar dengan sumbu X. Nah, posisinya dia ini horizontal ya. Dia dua garis ini sejajar. Kenapa sejajar? Karena jarak dari semua titik di G itu panjangnya sama dengan semua titik yang ada di H. Misalnya di sini ada titik dengan di sini, jaraknya ini sama terus. Nah, maka dinamakan dua garis ini sejajar. Nah, ini garis G sejajar dengan garis H. Ya, garis G ini lambangnya sejajar dengan garis H. Contoh yang kedua, nah ini ada garis P dan garis Q. Dua garis ini sejajar dengan sumbu Y. Ya, garis P sejajar dengan garis Q. Kita lihat jarak tiap titiknya dari P ke Q itu panjangnya sama. Nah, dua garis yang sejajar ini jika diperpanjang sampai panjang seberapapun tidak akan mendapatkan yang namanya titik potong. Nah, di sini garis P dan garis Q saling sejajar. Lambangnya garis P sejajar dengan garis Q. Contoh yang ketiga. Nah, di sini ada garis M dan N. Kedua garis ini tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Tetapi garis M dan N ini saling sejajar. Kita lihat jaraknya dari titik sini, M ke N sini, semuanya sama, jaraknya sama dari atas sampai bawah. Dan jika dipanjangkan sampai seberapapun tidak akan menemukan yang namanya titik potong. Maka dua garis ini adalah dua garis yang sejajar. Garis M sejajar dengan garis N, atau garis M ditulis sejajar garis 2 sejajar garis N. Oke, kita lanjutkan. Menentukan jarak dua titik. Nah, jarak dua titik, jika posisi titiknya itu tidak lurus, maka kita bisa menggunakan rumus, yaitu jika titik yang mau kita cari adalah jarak dari titik A ke titik B, titik A koordinatnya X1, Y1 dan titik B koordinatnya X2, Y2. Maka jarak dua titik ini adalah akar X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar. Nah, ini sebuah aliran sungai ini. Nah, di sini ada titik-titik tertentu. Nah, ini sebagai contoh disuruh mencari jarak dari titik E ke titik H, di mana koordinat titik E-nya adalah 2,4 dan titik H-nya adalah 4,0. Titik E 2,4, H-nya adalah 4,0. Nah, pada titik E ini 2 sebagai X1, kemudian 4 sebagai Y1. Kemudian untuk titik H, 4 ini sebagai X1 dan 0 sebagai Y1. Nah, maka penyelesaiannya adalah di sini akar X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Akar ini X1 nya 4 kurangi 2 kuadrat ditambah 0 kurangi 4 kuadrat. 4 kurangi 2 adalah 2 kuadrat ditambah
Ini ya, min 0 kurangi 4, min 4 kuadrat. Nah, 2 kuadrat adalah 4, min 4 kuadrat sama dengan 16. Jadi akar 4 tambah 16 sama dengan akar 20. Nah, akar 20 itu bisa disederhanakan dalam bentuk 4 kali 5, di mana 4 itu akarnya adalah 2, sehingga hasil akhirnya adalah 2 akar 5. Ya. Kita lanjutkan ya. Menggambar 2 garis yang saling tegak lurus. Nah, kalau tadi 2 garis yang sejajar, sekarang menggambar 2 garis yang saling tegak lurus. Ya, kita sajikan dulu koordinat kartesiusnya. Nah, di sini ada sebuah garis yang sejajar sumbu X, kita beri nama garis R. Kemudian ada sebuah garis lagi yang sejajar dengan sumbu Y, kita beri nama garis S. 2 garis ini berpotongan. Nah, berpotongan di sini, ini namanya titik potongnya. Nah, koordinat titik potongnya, jika kita beri nama P, koordinatnya adalah min 4,6. Tegak lurusnya di mana? Oh, di sini ternyata perpotongan ini, 2 garis ini saling tegak lurus. Garis R sejajar dengan sumbu X tadi ya, ini. Garis S sejajar dengan sumbu Y, ini. Garis R dan garis S tersebut berpotongan tegak lurus di titik P dengan koordinat min 4,6. Ini titik potongnya, ini tanda tegak lurusnya. Paham? Oke, selanjutnya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik. Nah, kita sudah sampai pada masalah, berarti dalam bentuk contoh soal. Yang pertama, ini gambarlah titik A dengan koordinat min 4, min 2, titik B 6, min 2, dan C 6,3 pada koordinat kartesius. Pertanyaannya yang pertama, segitiga apakah yang terbentuk? Kemudian yang kedua, tentukan luas segitiga tersebut. Yang ketiga, tentukan keliling segitiga tersebut. Yuk kita mulai dengan titik A. Ya, koordinat titik A kita buat pada bidang kartesiusnya, yaitu min 4, min 2. Di letaknya titik A, kemudian B 6, min 2, ini titik B nya, kemudian C 6,3, ya di sini titik C nya. Kemudian dari A ke B kita hubungkan. Nah, B ke C juga kita hubungkan, A ke C juga kita hubungkan. Terlihat ABC ini membentuk sebuah segitiga ya. Segitiganya adalah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di titik B sini ya. Baik, untuk jawaban yang A, segitiganya adalah segitiga siku-siku. Yang B, luasnya sekarang. Luas segitiga itu caranya adalah setengah kali alas kali tingginya. Nah, alasnya berarti panjang AB-nya. Panjang AB adalah 10 satuan, kemudian tingginya adalah BC-nya ini. Ya, BC-nya adalah 5 satuan. Maka luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah kali 10 kali 5. Setengah kali 10 berapa? 5 ya. Baik, 5 kali 5 sama dengan 25 satuan luas. Ya. A, B sudah terjawab. Berikutnya kita jawab yang C. Nah, kita jawab yang C. Kita munculkan dulu segitiga yang tadi, karena kita mau mencari kelilingnya. Yang namanya keliling segitiga berarti kita menjumlahkan ketiga panjang sisinya. Jadi AB tambah BC tambah AC.
AB tadi sudah diketahui panjangnya 10 satuan. BC juga sudah diketahui tadi, sudah dihitung panjangnya 5 satuan. Nah sekarang kalau AC posisinya garisnya miring, maka untuk menghitung panjang garis yang miring kita gunakan rumus tadi, yaitu dengan menggunakan rumus jarak dari dua titik, X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Itu 6 kurangi min 4, 3 kurangi min 2. 6 kurangi min 4 adalah 10, 3 kurangi min 2 adalah 5. Ya, di sini 5. 10 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan 100 tambah 25. Maka sama dengan akar 125. Kita ubah akar 125 ini menjadi 25 kali 5. Akarnya 25 berapa? 5. Oh, berarti bentuk sederhananya adalah 5 akar 5 satuan. Sehingga keliling segitiga tersebut adalah 10 tambah 5 tambah 5 akar 5. Dari bilangan-bilangan ini yang bisa dijumlahkan hanya ini 10 tambah 5, yaitu 15 ditambah 5 akar 5 satuan. Jadi ini hasil akhir dari keliling segitiga tersebut. Bisa dimengerti ya? Oke, kita lanjutkan. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan garis sekarang. Perhatikan koordinat kartesiusnya. Oh, ini koordinat kartesiusnya, di mana di sini ada garis yang berwarna biru, hijau, merah, dan merah muda. Garisnya bernama K, L, M, dan N. Pertanyaan yang pertama, garis-garis yang sejajar dengan sumbu X adalah, nah, kita cari sumbu X. Oh, sumbu X-nya ini berarti yang sejajar dengan sumbu X yaitu sama-sama posisi horizontal, yaitu garis K dan garis L. Nah, ini garis K dan garis L. Pertanyaan B, garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kita lihat sumbu Y-nya posisi vertikal. Nah, yang sejajar sumbu Y yaitu garis M dan garis N. Kemudian pertanyaan yang C, garis M dan N adalah dua garis yang, ya dilihat, kita lihat M dan N. Oh, dia tadi adalah dua garis yang sejajar. Jarak titik-titiknya sama semua. Nah, dari atas, dari samping kanan ke kiri. Pertanyaan yang D, yaitu garis N dan K adalah dua garis yang apa? Coba kita lihat garis N dan K, yang merah sama yang biru. Garis K sejajar sumbu X, garis N sejajar sumbu Y. Dua garis ini saling berpotongan tegak lurus. Jadi garis N dan K adalah dua garis yang berpotongan tegak lurus. Baik. Selanjutnya, nah kita sampai pada contoh soal dan penyelesaian. Ada beberapa contoh soal dan penyelesaian. Semoga kalian nanti bisa memahaminya. Yang pertama ini, diketahui titik A 2,0, titik B 4,-4, dan C 6,0. Supaya ABCD membentuk belah ketupat, maka koordinat titik D-nya adalah, nah, di sini masih hanya ada 3 titik, padahal yang diminta bentuknya belah ketupat. Kalian tahu bahwa belah ketupat itu merupakan segi 4. Nah, di sini yang belum ada adalah titik D-nya. Nah, kita tampilkan dulu. Buat koordinat kartesiusnya, masukkan titik A-nya 2,0. Oh, di sini. Ini titik A-nya. Kemudian titik B-nya 4,-4. Nah, ini titik B-nya. Kemudian
titik C-nya berapa ya? Oh, 6,0 di sini ya. Nah, baru ada 3 titik. Kita hubungkan dulu A ke B. Nah, kemudian B ke C. Nah, oh ini sepertinya berbentuk setengah dari belah ketupat, yaitu bangun segitiga. Nah, berarti kira-kira letak titik D-nya di mana? Ya, letak titik D-nya adalah di atas ya, di sini. Ini letak titik D-nya. Ya, pada koordinat berapa ini? 4,4. Kemudian ini ditulis sebagai titik D-nya. Kita hubungkan garis dari A ke D, kemudian dari C ke D. Terlihat sudah ABCD berbentuk belah ketupat. Jadi koordinat titik D-nya adalah 4,4. Bisa dimengerti ya? Oke, kita lanjut contoh soal berikutnya. Yang kedua ini, contoh soal yang kedua. Diketahui garis M sejajar dengan sumbu X berjarak 3 satuan dari sumbu X dan berada di atasnya. Sedangkan garis N sejajar dengan sumbu Y berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berada di sebelah kirinya. Nah, titik potong garis M dan N adalah, kita pahami dulu ini. Ada garis N sejajar dengan sumbu X. Oh, sejajar dengan sumbu X berarti posisinya apa? Horizontal. Berjarak 3 satuan dari sumbu X. Oh, berarti ke atas 3. Nah, 3 satuan di sini. Di atasnya. Satu lagi titik, oh di sini juga 3 satuan. Nah, dari 2 titik ini kita hubungkan akan terbentuk sebuah garis. Ya, kita beri nama di sini adalah garis M. Ini garis M ya. Berikutnya garis N sejajar dengan sumbu Y berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Ini sumbu Y-nya 5 satuan dari sumbu Y. Oh ya, di sini 5 satuan dari sumbu Y berada di sebelah kiri sumbu Y. Oh, berarti daerah sini ya. Nah, satu titik lagi. Nah, di sini. Kemudian dari 2 titik ini kita hubungkan membentuk sebuah garis. Nah, garis ini namanya adalah garis apa tadi? Garis N. Ya, garis N. Nah, pertanyaannya, titik potong garis M dan N itu berapa? Titik potongnya di mana? Kita cari. Oh, titik potongnya di sini. Koordinatnya berapa? Koordinatnya adalah min 5,3. Nah, jadi koordinat titik potong garis M dan N adalah min 5,3. Nah, itu contoh penyelesaiannya. Nah, sekarang ini ada sebuah soal nih, gambarlah koordinat kartesius, kemudian gambarlah titik P, Q, R, dan S. P dengan koordinat 2,1, Q dengan koordinat 4,1, R dengan koordinat 4,-1, dan S dengan koordinat 2,-1. Nah, jika titik-titik tersebut dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? Nah, ini tugas bagi kalian. Kalian coba di rumah, pertemuan berikutnya kita bahas. Kita tunjukkan bangun yang terbentuk itu apa. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.